Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'ina ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man tabi'ahum minal muslimina wal muslimat ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meneruskan daripada kajian kita di malam Jumat yang lalu, telah kita bahas tentang definisi dan keutamaan-keutamaan daripada puasa. Maka insya Allah di malam yang mulia ini kita akan bahas tentang hukum-hukum daripada puasa. Telah kita ketahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sebagai hamba-hambanya banyak daripada puasa. Di antaranya adalah puasa di bulan suci Ramadan. Yang kedua adalah puasa nazar. Yang ketiga yaitu adalah puasa daripada Yaumul Asyura. Dan yang keempat adalah puasa di Yaumul Arafah. Dan masih banyak lagi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tentang puasa yang harus kita jalani. Maka ketika banyaknya perintah Allah Subhanahu wa taala tentang puasa tersebut, begitu pula menjelaskan atau memberitahu kepada kita bahwasanya model-model puasa tersebut pun mempunyai hukum yang berbeda-beda. Maka para ulama fikih mereka menggolongkan daripada hukum-hukum berpuasa tersebut menjadi 4 golongan. Yang pertama hukumnya adalah wajib. Apakah itu wajib? Wajib adalah suatu perkara yang apabila kita kerjakan perkara tersebut kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila perkara tersebut kita tinggalkan atau kita tidak kerjakan, maka kita akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun puasa-puasa yang dihukumi wajib oleh Allah Subhanahu wa taala digolongkan menjadi 6 puasa. Yang pertama yaitu puasa yang sedang kita jalani adalah puasa di bulan suci Ramadan. Wajib bagi seseorang yang mengaku dirinya muslim, wajib bagi seseorang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan puasa di bulan suci Ramadan, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Sebagaimana hal itu Allah Subhanahu wa taala telah gambarkan di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyama kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas dirimu untuk berpuasa di bulan suci Ramadan sebagaimana aku telah wajibkan puasa pula bagi orang-orang yang berada di sebelummu, dan puasa tersebut menjadi tanda bagi orang-orang yang bertakwa. Adapun puasa yang kedua, puasa yang dihukumi wajib oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah puasa qada. Apakah puasa qada itu? Puasa qada adalah suatu puasa yang dimana puasa tersebut kita laksanakan atau kita lakukan untuk mengganti daripada puasa yang kita tinggalkan di bulan suci Ramadan. Karena banyak orang-orang yang memang mereka mendapatkan ujur syar'i dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, namun mereka wajib mengganti daripada puasa yang mereka tinggalkan tersebut nanti setelah mereka keluar daripada bulan suci Ramadan. Sebagai contoh, ketika seseorang perempuan mendapati dirinya sedang haid atau keluar darah dari kemaluannya, maka seorang perempuan tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan.
Akhirnya puasa-puasa yang mereka tinggalkan di bulan suci Ramadan karena datangnya haid pada dirinya, mereka harus ganti dengan cara berpuasa di bulan selanjutnya, yaitu bulan-bulan setelah bulan suci Ramadan. Sebagaimana hal itu Allah Subhanahu wa taala telah gambarkan di dalam Al-Qur'an yang telah berbunyi ayyaman ma'dudat faman kana maridan aw ala safarin fa iddatuhu min ayyamin ukhar. Puasa telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang ketika ketentuan puasa tersebut telah datang pada dirinya, namun dirinya dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan safar, yaitu melakukan perjalanan yang sangat jauh sehingga dirinya tidak berkenan atau tidak bisa untuk melaksanakan ibadah puasa, maka dia dapat menggantinya di hari-hari berikutnya, yaitu selepas daripada bulan suci Ramadan. Adapun puasa yang ketiga, yang hukumnya wajib bagi kita melaksanakan ibadah puasa tersebut, yaitu adalah shaumul kafarah, yaitu puasa kafarah. Apakah puasa kafarah itu? Puasa kafarah tersebut adalah puasa yang kita laksanakan sebagai penebus dosa daripada apa yang telah kita perbuat, baik daripada perbuatan maupun daripada ucapan. Sebagai contoh puasa kafarah yang kita lakukan karena ucapan kita, yaitu puasa yang kita laksanakan, puasa yang kita kerjakan karena kita telah melakukan zihar kepada istri kita. Apakah zihar tersebut? Secara garis besar, zihar tersebut adalah menyamakan seorang istri kepada ibunya dengan kata anti kalahri ummi. Wahai istriku, sesungguhnya punggung engkau itu sama dengan punggung ibuku. Kalau kita cermati kata-kata tersebut, maka kita dapati bahwasanya seorang suami yang mengatakan seperti itu kepada istrinya, dia telah menyamakan kedudukan istrinya kepada ibunya. Padahal seorang istri dengan ibu itu sangat berbeda hukum. Ibu haram hukumnya bagi kita untuk menggauli ibu kita. Sedangkan istri hukumnya halal untuk kita pergauli atau untuk kita ajak bersenggama pada malam dan siang hari. Maka ketika seorang istri, kedudukannya kita samakan dengan ibu kita, dengan cara menyamakan punggungnya itu sama dengan punggung ibu kita, maka hukumnya ketika itu haram untuk kita tiduri istri kita tersebut. Karena kenapa? Kedudukan mereka udah sama seperti kedudukan ibu kita. Maka itulah yang disebut dengan babuz zihar. Ketika ada seseorang suami yang mengatakan seperti itu kepada istrinya, maka jatuhlah had atau hukuman zihar bagi dirinya. Dan dia dapat menebus kesalahan yang telah dia ucapkan dari mulutnya dengan cara salah satunya adalah membayar kafarah, yaitu dengan cara puasa. Maka puasa kafarah atas jihar, yaitu atas perkataan yang dia lakukan semena-mena, atas perkataan yang dia lontarkan kepada istrinya, itu hukumnya adalah wajib. Yang kedua, contoh daripada puasa kafarah yang dilakukan daripada perbuatan. Telah kita ketahui bahwasanya diperbolehkan bagi seorang suami untuk menggauli istrinya baik siang maupun malam, baik di waktu pagi maupun sore. Akan tetapi berbeda halnya ketika datang bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan seorang istri bagi suaminya ketika datang waktu malam hari. Namun Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada suami untuk bermain dengan istrinya dengan tanda kutip, yaitu memadu cinta atau bersenggama pada siang hari, yaitu ketika hari yang dimana diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa. Akan tetapi tidak sedikit dari kita yang tidak bisa melawan hawa nafsu kita di siang hari daripada bulan suci Ramadan. Akhirnya sehingga kita mendatangkan istri kita dan mengajak istri kita untuk bergaul di siang hari bulan suci Ramadan.
Maka ketika kita melaksanakan pergaulan suami istri yang tadinya halal dilaksanakan kapan saja, namun karena di sini sekarang kita telah berada di bulan suci Ramadan, apabila kita menggauli istri kita di siang hari, maka hukum daripada puasa kita menjadi batal. Dan ketika puasa kita menjadi batal, maka kita mendapatkan hukuman berupa wajib diri kita mengganti puasa yang telah kita batalkan karena jima kita tersebut dengan cara berpuasa kafarah, yaitu puasa yang kita laksanakan di lain hari atau di setelah bulan suci Ramadan sebagai ganti daripada perbuatan kita yang berjima di siang hari. Namun perlu kita ketahui wahai saudaraku, baik dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan berjima di siang hari pada bulan suci Ramadan, memang puasa kita hukumnya batal. Akan tetapi diperintahkan kepada kita yang telah membatalkan puasa kita karena sebab daripada haid ataupun daripada zina ataupun daripada bersetubuh di siang hari, walaupun puasa kita telah batal, namun telah diperintahkan pula kepada kita untuk selalu menahan diri kita daripada segala sesuatu yang membatalkan puasa, baik itu makan maupun minum sampai datangnya waktu berbuka puasa. Untuk apa? Untuk menghormati orang-orang yang berpuasa. Maka dari itu saya ingatkan kepada seluruh kaum perempuan, apabila kalian didatangi oleh tamu spesial kalian setiap bulannya dan kebetulan kalian telah berada di bulan suci Ramadan, maka hukum daripada puasa kalian menjadi batal. Namun yang perlu kalian garis bawahi, ketika batalnya puasa bukan berarti diperbolehkan bagi kalian untuk langsung makan atau langsung minum atau langsung mengerjakan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa kita. Akan tetapi kita diperintahkan oleh para ulama, kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan hawa nafsu kita daripada makanan maupun minuman dan dari hal-hal yang membatalkan puasa lainnya sampai datang waktu maghrib. Jadi seakan-akan kita puasa, namun sebenarnya kita tidak puasa. Dan haram bagi kita untuk niat berpuasa ketika kita sedang haid. Akan tetapi kita dianjurkan untuk menahan diri kita daripada makan maupun minum dan hal-hal yang membatalkan puasa lainnya dari mulai tulu'i syams ila gurubiha, dari mulai terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Selanjutnya, puasa yang dihukumi wajib bagi kita sebagai umat daripada baginda Nabi Muhammad SAW adalah puasa yang dilaksanakan ketika kita melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah sebagai ganti daripada apa-apa yang kita lakukan yang telah melanggar dari ketentuan-ketentuan haji dan umrah. Dan itu bab tersebut kita bisa lihat di dalam bab Dimaul Hajj, yaitu bab tentang dam atau ganti rugi yang harus kita lakukan, baik berupa harta maupun berupa tenaga untuk mengganti daripada apa yang telah kita langgar ketika prosesi pergi haji dan umrah. Dan puasa yang selanjutnya yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW adalah puasa yang kita laksanakan setelah melaksanakan sholat istisqa. Apakah sholat istisqa itu? Sholat istisqa itu adalah sholat yang dilakukan oleh orang-orang ketika mereka dilanda panas yang begitu lama, ketika mereka tidak diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang begitu lama, sehingga banyak daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang kekeringan akan air. Maka disunnahkan bagi orang-orang yang tertimpa kekeringan tersebut untuk melaksanakan sholat istisqa. Dan diwajibkan bagi orang yang melaksanakan sholat istisqa untuk melaksanakan puasa. Akan tetapi dengan catatan,
kewajiban tersebut apabila diperintahkan oleh orang-orang yang alim atau sebagai kita, seperti kita ini adalah seorang ulama ataupun kepala pemerintah yang mewajibkan bagi diri kita berpuasa setelah melaksanakan sholat istisqa. Ketika diperintah untuk melaksanakan puasa setelah kita melaksanakan atau sebelum kita melaksanakan sholat istisqa, maka apabila itu diperintahkan oleh orang-orang yang alim atau orang-orang kepala negara, maka hukumnya menjadi wajib puasa kita. Beda halnya ketika seorang pemimpin tidak memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa setelah ataupun sebelum melaksanakan sholat istisqa, maka puasa yang kita lakukan setelah atau sebelum sholat istisqa itu hukumnya adalah sunnah. Adapun puasa yang terakhir yang hukumnya wajib bagi kaum muslimin untuk melaksanakannya adalah puasa nazar. Apakah puasa nazar tersebut? Puasa nazar adalah puasa yang mereka laksanakan ketika mereka mendapatkan suatu keinginan mereka yang telah mereka niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, mungkin di antara kita ada yang mempunyai keinginan, berbagai macam keinginan. Ada yang pengen kawin, ada yang pengen punya duit banyak, ada yang pengen punya ini, ada yang pengen punya itu, ada yang pengen punya keturunan. Masih banyak lagi kepengenan yang kita pengen dapatkan. Maka sebagai pancingan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan keinginan kita, yaitu dengan cara bernazar. Sebagai contoh, misalnya saya mengatakan, ya Allah, apabila saya mempunyai duit 100 juta, saya nazar untuk melaksanakan puasa selama tiga hari. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kita, yaitu dengan cara memberikan apa yang kita minta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika itu pula wajib bagi kita untuk melaksanakan nazar kita tersebut yang telah kita ucapkan sebelum kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan tersebut. Sebagai contoh tadi yang saya sebutkan adalah puasa sebanyak 3 hari. Maka ketika saya mendapatkan apa yang saya inginkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukum puasa yang tadi saya niatkan tersebut menjadi wajib bagi saya untuk melaksanakannya. Hukum puasa yang kedua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah perintahkan kepada kita, yaitu adalah sunnah. Sunnah adalah suatu pekerjaan yang apabila kita lakukan kita mendapatkan pahala, dan apabila kita tinggalkan kita tidak mendapatkan dosa. Begitupun dengan puasa-puasa sunnah. Maka ketika kita ingin mendapatkan pahala dengan melaksanakan ibadah puasa sunnah, maka kita harus melaksanakan puasa sunnah tersebut agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika kita enggan untuk melaksanakan ibadah sunnah, yaitu berupa puasa sunnah tersebut, kita pun tidak akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sajakah puasa sunnah yang telah disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai orang muslim? Maka puasa sunnah tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, puasa sunnah yang kesunnahannya itu berulangnya hanya setahun sekali. Maka puasa yang hukumnya sunnah, yang mereka kesunnahannya itu hanya datang setahun sekali, adalah puasa-puasa sebagai berikut. Yang pertama, yaitu puasa seperti di hari Arafah, di mana ketika orang-orang yang pergi haji wukuf di padang Arafah, disunnahkan kepada kita yang tidak melaksanakan ibadah haji untuk melaksanakan puasa fi yaumil Arafah, yaitu pada hari Arafah. Dan kesunahan tersebut itu hanya ada setahun sekali saja, enggak ada setiap bulan, apalagi setiap minggu. Yang kedua, contoh puasa yang datangnya hanya setahun sekali, yang kesunahannya itu hanya setahun sekali, yaitu puasa pada tanggal 9 dan tanggal 10 bulan Muharram.
kita disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk puasa pada tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Maka kesunahan di dalam puasa tersebut itu datangnya hanya setahun sekali. Dan antara lain juga puasa yang datangnya hanya setahun sekali kesunahannya untuk kita melaksanakan, yaitu puasa pada bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja bulan-bulan tersebut? Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran. Yauma khalaqas samawati wal ard wa fiha arba'atin hurum." Sesungguhnya bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu jumlahnya ada 12. Dan di mana di antara bulan-bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit, bumi dan serta isinya semua. Maka di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dalam kata lain dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para mufassir Al-Qur'an mereka mengatakan 4 bulan tersebut salasa mutawaliyah wa wahida mutafarriqah. 3 bulan datangnya secara berturut-turut, adapun 1 bulan datangnya secara terpisah. 3 bulan yang datangnya secara berturut-turut, yang pertama adalah Zulqa'dah, yang kedua adalah Zulhijjah, yang ketiga adalah Muharram. 3 bulan ini datangnya secara berturut-turut. Adapun 1 bulan yang datangnya secara terpisah, yaitu adalah bulan Rajab. Maka di 4 bulan tersebut disunnahkan bagi kita untuk melaksanakan ibadah puasa, dan kesunahannya tersebut hanya datang setahun sekali. Yang kedua, puasa sunnah yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala digolongkan, yang kedua adalah datangnya hanya sebulan sekali. Adapun puasa sunnah yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kesunahan tersebut hanya datangnya sebulan sekali, itu ada 2 macam bentuknya. Yang pertama adalah puasa ayyamul bid, yaitu pada hari-hari bid. Dan yang kedua, puasa yang kita laksanakan fi ayyami syud, yaitu pada hari-hari syud. Apakah hari bid dan hari syud tersebut? Para ulama mengatakan bahwasanya hari bid yaitu tanggal 14, tanggal 15 dan tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15. Sedangkan ayyamus syud yaitu hari-hari syud itu adalah tanggal 28, tanggal 29 dan tanggal 30. Maka disunahkan bagi kita setiap bulannya, yaitu pada tanggal 13, 14 dan 15, 28, 29 dan 30 untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan ini bulan-bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bulan-bulan Hijriyah, bukan bulan-bulan Masehi. Maka ketika berganti bulan Hijriyah, disunnahkan bagi kita pada tanggal 13, 14, 15, 28, 29 dan 30 untuk berpuasa, dan kesunahan tersebut hanya datang setiap sebulan sekali. Adapun pembagian yang ketiga daripada puasa sunnah, yaitu adalah puasa sunnah yang datangnya seminggu sekali. Apakah puasa sunnah yang datangnya seminggu sekali? Yaitu puasa Senin dan Kamis kita laksanakan untuk mengikuti sunnah daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliau selalu berpuasa pada Senin dan Kamis. Maka kesunahan puasa Senin dan Kamis ini hanya datang 1 minggu sekali. Adapun daripada 3 pembagian puasa sunnah tersebut, ada 1 puasa sunnah yang lebih afdal untuk kita lakukan daripada puasa-puasa yang telah kita sebutkan tersebut. Apakah puasa yang paling afdal di antara puasa-puasa sunnah tersebut? Puasa yang paling afdal yang apabila kita kerjakan di antara puasa-puasa sunnah tersebut adalah puasa Nabi Daud alaihi salam, yaitu puasa yang kita seling. Hari ini puasa, besok kagak, besoknya lagi puasa, besoknya kagak, terus begitu terus. Itu adalah puasa yang dilakukan oleh Nabi Allah Daud alaihi salam, dan itu pula menjadi puasa yang paling afdal yang kita laksanakan dan hukumnya sunnah. Adapun pembagian yang ketiga daripada hukum puasa,
yaitu adalah makruh. Kapan puasa itu dihukumi makruh? Puasa dihukumi makruh pada 3 bagian. Yang pertama, puasa pada hari Jumat. Yang kedua, puasa yang kita laksanakan pada hari Sabtu. Dan yang ketiga, puasa yang kita laksanakan pada hari Ahad. Maka ketiga hari tersebut dimakruhkan untuk kita melaksanakan ibadah puasa, dengan catatan apabila kita melaksanakan ibadah puasanya hanya pada hari Jumat saja, atau hari Sabtu saja, atau hari Ahad saja. Kenapa kok kita dimakruhkan untuk puasa di 3 hari tersebut? Karena yang pertama, Yaumul Jum'ah. Yaumul Jum'ah itu adalah hari rayanya orang-orang muslim. Ketika orang-orang muslim sedang merayakan hari rayanya, maka makruh bagi kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Karena kenapa? Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikut merayakan hari raya orang muslim dengan cara beribadah kepada Allah dan memaafkan sesama serta makan yang halal. Ketika kita berpuasa, maka kita tidak bisa melaksanakan perintah Allah tersebut. Dan yang kedua, kenapa kok kita dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa di Yaumus Sabt? Karena hari Sabtu itu adalah hari raya daripada orang-orang Yahudi. Kita disuruh toleransi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghormati hari rayanya orang Yahudi, agar kita tidak berpuasa pada hari raya orang Yahudi tersebut. Dan inilah sebenar-benarnya toleransi. Toleransi itu ketika kita bisa menghargai atau tidak mengganggu daripada aktivitas-aktivitas orang-orang yang beragama non-muslim. Dengan catatan, ketika mereka orang-orang muslim tidak mengganggu keimanan kita. Berbeda hukumnya ketika orang-orang muslim tersebut telah mengganggu keimanan kita. Maka itu namanya bukan toleransi lagi. Contoh, sebagai contoh saja, ketika datang hari raya Natal, banyak di antara orang-orang muslim yang kerja kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Kristiani, mereka diperintahkan oleh bos-bos mereka untuk melepas kerudungnya, untuk berpakaian ala-ala Yahudi, ya, dan mengucapkan selamat hari raya Natal segala macam. Itu bukan bentuk toleransi. Karena kenapa? Karena perbuatan yang mereka lakukan kepada kita itu telah melukai daripada keimanan kita. Maka tidak boleh bagi kita untuk menuruti hal tersebut. Beda halnya ketika seseorang Yahudi, mereka sedang melaksanakan hari rayanya, dan kita menghormati hari rayanya dengan cara tidak mengganggunya dan tidak berpuasa pada hari raya mereka. Yang ketiga, kenapa kok kita dimakruhkan puasa pada hari Ahad? Karena hari Ahad itu adalah hari raya bagi orang-orang Nasrani. Maka ketika orang-orang Nasrani sedang merayakan hari raya mereka, kita tidak boleh berpuasa pada hari tersebut untuk menghormati hari raya mereka. Dan inilah sebenar-benarnya toleransi. Lalu hukum puasa yang terakhir. Apakah hukum puasa yang terakhir? Hukum puasa yang terakhir adalah haram. Ada puasa yang apabila kita laksanakan, hukumnya adalah haram. Apakah haram tersebut? Haram tersebut itu adalah apabila kita laksanakan, kita mendapatkan dosa, dan apabila kita tinggalkan, kita mendapatkan pahala. Kebalikan daripada wajib. Maka daripada puasa haram ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, haram hukumnya dan sah puasanya. Puasa apakah yang ketika kita laksanakan hukumnya adalah haram, akan tetapi sah puasanya? Puasa yang hukumnya haram dan sah hukumnya, puasa yang hukumnya haram dan sah ibadah puasanya ada di 2 macam. Salah satu di antara 2 macam tersebut masih ada di zaman kita, dan salah satunya lagi telah tiada di zaman kita. Yang pertama,
yaitu puasanya seorang istri, puasa sunnahnya seorang istri yang dimana ia tidak meminta izin kepada suaminya. Maka ketika seorang istri yang kalian ingin berpuasa sunnah, namun kalian tidak pernah meminta izin kepada suami kalian untuk melaksanakan ibadah sunnah tersebut, maka puasa kalian dihukumi haram, akan tetapi sah untuk kalian lakukan. Jadi puasa kalian hukumnya haram, bukan pahala yang kalian dapatkan, malah dosa yang kalian dapatkan. Maka dari itu saya ingatkan kepada kaum perempuan yang dimana mereka telah mempunyai suami, ketika mereka ingin mendapatkan pahala sunnah dengan melaksanakan ibadah puasa sunnah, mereka terlebih dahulu diwajibkan untuk meminta izin kepada suaminya. Loh Ustaz, tapi kan ini puasa sunnah, kita pengen ibadah kepada Allah, apakah kenapa kita harus minta izin kepada suami kita? Ingat, di dalam sebuah kaidah dikatakan la ta'ata li makhluqin li ma'siyatillah. Tidak ada kata taat kepada seorang hambanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kita untuk mensekutukan Allah. Secara mafhumnya, selama perintah tersebut tidak mensekutukan Allah, maka hukumnya boleh untuk kita laksanakan. Dan ingat, ketika wahai kalian para perempuan, ketika kalian telah menikah dengan seorang laki-laki pilihan kalian, tanggung jawab kehidupan kalian yang tadinya ditanggung oleh orang tua kalian, sekarang pindah menjadi tanggungan suami kalian. Maka apapun yang kalian laksanakan, apapun yang kalian lakukan, apalagi tentang ibadah-ibadah sunnah, wajib bagi kalian untuk meminta izin kepada suami kalian. Adapun puasa yang kedua, yang apabila kita laksanakan hukumnya haram, tapi sah puasanya, namun puasa tersebut sudah tidak ada di zaman kita sekarang ini. Kan tetapi perlu kita bahas, yaitu puasanya seorang budak yang tanpa izin tuannya. Karena seorang tuan berhak melakukan apapun kepada budaknya. Seandainya dia mau menjual budaknya, diperbolehkan. Dan seandainya dia mau tetap mempekerjakan budaknya tersebut, juga diperbolehkan. Seandainya dia mau tetap menjadikan budak tersebut sebagai budak, diperbolehkan. Seandainya dia mau merdekakan budak tersebut, diperbolehkan. Maka apapun yang dimiliki budak, itu adalah milik daripada tuannya. Maka ketika seorang budak ingin melaksanakan ibadah puasa sunnah, ingin melaksanakan suatu amalan-amalan sunnah, wajib bagi dirinya meminta izin kepada tuannya. Ketika mereka melaksanakan puasa sunnah, mereka tidak meminta izin kepada tuannya, maka hukum daripada puasa sunnah yang dia lakukan tersebut adalah haram, mendapatkan dosa atas pekerjaannya tersebut dan tidak mendapatkan pahala daripada puasa tersebut, namun puasanya tetap dihukumi sah. Yang kedua, puasa yang hukumnya haram, yaitu haram hukumnya, akan tetapi tidak sah apabila dia laksanakan. Jadi pembagian haram yang kedua adalah hukumnya haram, apabila dia kerjakan dia mendapatkan dosa, dan apabila dia tinggalkan dia mendapatkan pahala. Dan apabila tetap dia kerjakan, maka puasanya tidak sah. Puasa-puasa apa sajakah yang hukumnya haram dan tidak sah apabila dia kerjakan? Yang pertama, puasa yang mereka laksanakan ketika Aiden, yaitu 2 hari raya. Yang pertama adalah hari raya Idul Fitri, yang kedua adalah hari raya Idul Adha. Ketika mereka sedang melaksanakan atau merayakan daripada 2 hari raya tersebut, maka diharamkan bagi dirinya untuk berpuasa pada hari raya tersebut. Namun jika seseorang tersebut memaksa dirinya untuk melaksanakan ibadah puasa di pada hari raya tersebut, baik itu puasa yang wajib maupun puasa yang sunnah, maka hukumnya adalah haram dan puasanya tidak
sah. Yang kedua, puasa yang hukumnya haram dilaksanakan dan tidak sah apabila dia kerjakan adalah puasa fi ayyamit tasyrik, yaitu sebuah puasa yang mereka laksanakan pada hari-hari tasyrik. Apakah hari tasyrik itu? Hari tasyrik itu adalah 3 hari setelah hari raya Idul Fitri, tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 daripada bulan Zulhijjah. Maka haram bagi seseorang yang ingin melaksanakan puasa, baik itu puasa wajib apalagi puasa sunnah, yang dimana mereka kerjakan di hari-hari ayyamut tasyrik, haram hukumnya dan puasanya pun tidak sah. Yang ketiga, puasa yang hukumnya haram dan apabila dia laksanakan tidak sah puasanya tersebut, yaitu puasa fi yaumi syak. Apakah yaumi syak tersebut? Kalau kita pelajari, tidak ada perbedaan yang jauh antara bulan-bulan yang terdapat di bulan Masehi maupun bulan Hijriyah. Kalau kita lihat bulan Masehi, biasanya jumlah hari mereka itu antara 30 dan 31. Kalau nggak tanggal 30 ya tanggal 31. Kecuali bulan Februari, jumlah harinya itu 28. Ya, kecuali 5 tahun sekali, maka jumlah harinya itu 29. Akan tetapi di bulan-bulan yang lain, jumlah harinya tersebut kalau nggak 30 ya 31. Begitupun dengan Hijriyah. Hijriyah pun jumlah harinya kalau enggak 29 ya 30. Berarti jumlah hari di bulan-bulan Hijriyah itu lebih sedikit dibandingkan bulan-bulan Masehi. Makanya perputaran bulan Hijriyah biasanya lebih cepat dibandingkan bulan-bulan Masehi. Nah, ketika kita ingin melaksanakan puasa pada suatu bulan, maka kita haram puasa di akhir satu bulan tertentu, yaitu bulan Sya'ban. Kenapa kok kita diharamkan kita puasa di akhir Sya'ban? Karena jumlah Sya'ban itu kalau enggak 29 ya 30 hari, ya kan? Dan perpindahan hari dari Sya'ban menuju Ramadan bisa kita lihat dengan mengadakan hilal, yaitu melihat hilal. Apabila pada tanggal 29 telah terlihat hilal, di sore hari telah terlihat hilal, maka besok hari telah menunjukkan bulan suci Ramadan. Dan apabila pada tanggal 29 di sore hari belum terlihat hilal, maka pada hari esok menunjukkan tanggal 30 bulan Sya'ban. Dan ketika kita pengen berpuasa, kita meyakini bahwasanya besok adalah tanggal 30 Sya'ban. Lalu kita pengen puasa, entah itu puasa wajib ataupun puasa sunnah, pada tanggal 30 Sya'ban. Pas kita berpuasa, tiba-tiba ada orang yang bilang sama kita, atau orang yang mengumumkan bahwasanya dirinya telah melihat hilal, maka hukum puasa kita menjadi haram dan juga tidak sah apabila kita lanjutkan. Karena kenapa? Karena kita niat puasa sunnah, bukan puasa yang wajib, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Yang selanjutnya, puasa yang dihukumi haram apabila kita laksanakan dan hukumnya tidak sah apabila kita kerjakan, yaitu puasa di setengah akhir daripada bulan Sya'ban, yaitu dimulai tanggal 15 sampai tanggal 30 Sya'ban. Maka haram bagi seseorang umat Islam yang mereka melaksanakan ibadah puasa dimulai dari tanggal 15 Sya'ban sampai tanggal 30 Sya'ban. Loh, kok kenapa haram?
dan tidak sah apabila ia lakukan. Kenapa haram? Ya, ibarat kata seperti ini. Kita pengen main bola, maka kita perlu pemanasan. Akan tetapi dengan catatan, pemanasan yang kita laksanakan tersebut tidak mengganggu daripada fisik kita. Dalam artian kita tidak memporsir diri kita untuk melaksanakan pemanasan tersebut. Karena kenapa? Apabila kita paksakan diri kita untuk melaksanakan pemanasan tersebut, dikhawatirkan ketika pertandingan dimulai, maka tubuh kita menjadi drop. Nah, begitupun dengan puasa. Ketika kita ingin melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, disunnahkan bagi kita untuk melaksanakan pemanasan yaitu pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Akan tetapi tidak boleh memporsirnya. Nggak boleh bulan Sya'ban kita habisin dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Sya'ban. Cukup dari tanggal 1 sampai tanggal 15 Sya'ban aja. Supaya apa? Supaya kita istirahat dari tanggal 15 sampai tanggal 30. Supaya apa? Agar badan kita ini tidak drop dan kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Makanya haram hukumnya bagi seseorang untuk melaksanakan ibadah puasa dari mulai tanggal 15 Sya'ban sampai tanggal 30 Sya'ban. Namun yang menjadi catatan dalam perkataan saya ini, bahwasanya keharamannya itu bukan haram mutlak. Dalam artian haramnya itu bisa berubah menjadi boleh. Bahkan bisa berubah menjadi sunnah. Bisa berubah juga menjadi wajib. Kapan haramnya puasa kita di bulan akhir bulan Sya'ban itu menjadi wajib? Ketika puasa yang kita laksanakan di akhir bulan Sya'ban tersebut adalah puasa-puasa yang wajib. Sebagai contoh, kita melaksanakan ibadah puasa yang wajib, yaitu puasa qadha ataupun puasa nazar. Puasa qadha dan puasa nazar itu hukumnya adalah wajib. Maka ketika kita melaksanakan puasa tersebut di akhir bulan Rajab, walaupun sebenarnya hukum puasa di akhir bulan Rajab adalah haram, karena puasa yang kita laksanakan adalah puasa wajib, maka hukumnya berubah menjadi wajib dan sah apabila kita laksanakan. Yang kedua, bisa merubah hukum keharaman puasa di akhir bulan Rajab apabila puasa yang kita laksanakan adalah puasa sunnah yang telah menjadi rutinitas kita. Contoh, kita ini orang yang terbiasa melaksanakan puasa Senin Kamis atau puasa Nabi Daud. Kita biasa melaksanakan puasa Senin Kamis atau puasa Nabi Daud. Maka ketika datang pertengahan atau setengah awakhir bulan Sya'ban yang tadinya kita diharamkan untuk berpuasa, maka diperbolehkan atau disunnahkan bagi kita untuk melaksanakan puasa Senin dan Kamis atau puasa Nabi Daud, dengan catatan apabila puasa tersebut yaitu puasa Senin Kamis dan puasa Nabi Daud tersebut telah menjadi rutinitas kita setiap minggu. Akan tetapi jika puasa tersebut baru saja kita laksanakan, misalnya di awal-awal bulan Sya'ban, itu berarti bukan rutinitas kita. Itu bukan rutinitas kita, itu hanya baru memulai rutinitas yang baik. Maka hukum puasa Senin Kamis pada bulan Sya'ban ataupun hukum daripada puasa di akhir bulan Sya'ban itu adalah haram. Dan yang terakhir, keharaman puasa pada akhir bulan Sya'ban tersebut adalah ketika puasa yang kita laksanakan di akhir bulan Sya'ban tidak sendirian. Dalam artian kita tidak melaksanakan puasa tersebut hanya pada tanggal 17 atau tanggal 18 atau tanggal 20 atau tanggal 21 sampai tanggal 30. Melainkan kita puasa, misal tanggal 17 kita puasa, lalu kita sambung ke tanggal 18, kita sambung ke tanggal 19, atau kita puasa dari mulai tanggal 19, kita sambung ke tanggal 20, atau kita puasa di tanggal 28, kita sambung ke 29. Yang tadinya puasa tersebut yang kita laksanakan di akhir bulan Sya'ban, hukumnya adalah haram, sekarang menjadi boleh kita laksanakan apabila 3 ketentuan tadi yang telah saya sebutkan itu dipenuhi.
Maka ketika kita telah mengetahui hukum-hukum puasa tersebut, diharapkan bagi diri kita untuk melaksanakan puasa yang hukumnya wajib dan melaksanakan puasa yang hukumnya sunnah. Agar kenapa? Agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita harus meninggalkan dua puasa. Yang pertama adalah puasa yang dihukumi makruh dan yang puasa yang dihukumi haram. Karena kenapa? Makruh itu tidak mendapatkan pahala apabila kita kerjakan, dan kita akan mendapatkan pahala apabila kita tinggalkan, dengan catatan ketika kita meninggalkan ibadat tersebut untuk taat kepada Allah. Maka ketika kita meninggalkan ibadah puasa yang hukumnya makruh, terlebih-lebih yang hukumnya haram, insya Allah hidup kita akan selamat dari dunia sampai akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima daripada puasa kita dan memaafkan daripada kebodohan-kebodohan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, dan pertemukan kita pada bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Nah, cukup sekian kajian dari Al-Faqir. Insya Allah di pertemuan yang selanjutnya kita akan bahas tentang syarat sahnya berpuasa. Al-Faqir mohon maaf atas segala kekurangan. Kurang lebihnya Al-Faqir mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.